Saya mengingatkan, minggu depan kita akan UTS. Sampai saat ini kita akan gunakan ini ya. Jadi UTS-nya kita akan gunakan FITB 19 kuliah ITB NCD. Nanti mungkin kalau ada perubahan nanti akan diberitakan di grup, tapi saya berharap kita akan gunakan ini saja. Mungkin Mas Arifin akan membantu nanti ya. Oke, materi kali ini adalah Big Data. Jadi sayang sekali saya belum sempat mengeksplor lebih banyak tentang Big Data di geologi, contoh-contoh dan sebagainya. Jadi saat ini kita masih berbicara teori saja dulu. Kemudian mungkin beberapa data yang bisa kita gunakan sebagai source dari Big Data untuk kita ya. Itu akan saya perlihatkan nanti. Oke, sekarang kita akan mulai dengan seperti biasa. Sebentar ininya. Dengan definisi dulu, saya ambil dari Wikipedia. Big Data adalah istilah untuk satu set data yang sangat besar dalam jumlah ya, dan kompleks, yang tidak bisa ditangani oleh software pemrosesan data biasa. Jadi ini adalah Big Data. Kemudian, menurut Wikipedia, beberapa tantangan dalam menangani Big Data adalah bagaimana kita melakukan analisis. Jelas ini analisisnya nanti akan bermasalah. Saya akan berikan beberapa clue nanti ya. Kemudian ada capture juga, jadi bagaimana kita mengambil datanya, data curation. Nah, data curation ini seperti ini aja, seperti apa? Seperti seni aja. Ada kurator. Kurator adalah orang yang memilih, kemudian ada yang mengelompokkan, kemudian merawat. Jadi ini kurator ini biasanya orang yang mengatur segalanya tentang ini apa namanya museum atau suatu pameran. Nah di sini kita artikan pemilihan, pengelompokan dan perawatan. Kemudian bagaimana kita men-searching data, sharing data, storage-nya karena tadi sangat besar ya, kemudian mentransfernya seperti apa, kemudian juga menvisualisasi, kemudian ini mungkin ada isu tentang privacy. Nah, ini yang mungkin problem juga. Nah, kita kebanyakan data kita, apalagi kalau kita bergerak di bidang perminyakan, data kita adalah private ya. Tidak boleh kita tunjukkan ke orang lain, itu problem lagi. Ya. Oke, saya masih kesulitan saat ini ya, karena kita praktikum juga belum lancar berjalan, sehingga nggak tahu. Mungkin saya akan berusaha untuk memberikan satu set data yang kira-kira miriplah dengan Big Data. Jumlahnya pasti tidak akan sebesar Big Data, tapi akan sangat banyak. Sehingga kalau kita lakukan manual mungkin akan repot ya. Jadi kita harus membuat suatu dengan komputer lah kita akan dibantu ya pemrosesannya. Oke, mudah-mudahan bisa terlaksana itu. Oke, kemudian Research Data Alliance juga mengatakan sesuatu yang agak berbeda. Jadi kalau nanti cari di internet Big Data mungkin bisa diartikan banyak hal. Bahkan saya akan coba menunjukkan sejarah pengertian dari Big Data. Jadi Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar. Berupa data terstruktur dan tidak terstruktur, didapatkan dari kegiatan bisnis sehari-hari. Nah, ini adalah yang umum sekarang. Orang menggunakan Big Data adalah di sini. Jadi, dari kegiatan bisnis sehari-hari. Kenapa begitu? Rasanya yang lalu saya nggak tahu di kelas ini atau di kelas mana, saya pernah mengatakan bahwa kita punya kebiasaan nyampah. Nah, nyampah inilah yang kemudian menjadi Big Data nih. Nyampah di mana? Di mana-mana. Ternyata bukan hanya secara fisik, tapi secara elektronik juga kita nyampah. Posting-posting kita, apapun yang kita lakukan di media sosial, pada akhirnya tidak digunakan lagi, itu adalah sampah. Ya. Nah, itu yang justru kalau dia berasal dari kegiatan bisnis, bisa dijadikan suatu acuan. Nanti saya akan tunjukkan sampai ke bawah sini ya.
Nah, di sini katanya bukan jumlah data yang penting. Jadi sebetulnya big data ini, oke, memang datanya besar sekali juga ya, tapi tidak terlalu penting jumlah data. Yang penting adalah bagaimana melakukan organisasi data. Kenapa demikian? Karena yang ini tadi, datanya sangat-sangat bervariasi ya. Ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Nanti kita coba lihat beberapa contohnya. Nah, sekarang kita bisa melakukan analisis big data. Untuk apa? Untuk mendapatkan wawasan yang mengarah kepada keputusan yang lebih baik dalam langkah bisnis strategis. Contoh lah, gini lah, ini yang paling gampang ya. Oke, kita mau jualan di Tokopedia atau di yang lain lah, boleh saja. Hanya kebetulan yang tersebut adalah Tokopedia. Terus kita coba cari. Jadi mungkin kita butuh bantuan dari provider Tokopedia ya. Kita tanya, yang laku apa sih? Nah, kemudian semua kegiatan bisnis tersebut diambil, terus dianalisis, apa sih yang laku? Nah, ini bagian dari sini ya. Terus, ya, kalau demikian, kalau misalnya, yang laku saat ini adalah tanaman hias gitu ya. Oke, berarti kita akan mencoba membuat bisnis mungkin ke arah situ. Mungkin kita bisa menganalisis, oke deh, apa yang harus kita, terus kita akan cari seperti apa data yang tanaman hias seperti apa yang ditawarkan orang dan laku dijual. Oke, terus kita coba cari langkah apa yang kita buat. Jadi seperti apa inovasi kita untuk menjual agar lebih laku dari yang lain. Ini mungkin yang ini ya. Ini dalam bisnis ya. Seperti ini banyak dilakukan dan sekarang big data ini nanti saya akan tunjukkan juga menjadi data science. Jadi ada satu cabang ilmu baru ya, big data science. Jadi data menjadi ilmu tersendiri. Oke, nah sekarang kita akan coba kembali ke 2001. Saya nanti ini perkembangannya terus berkembang ya, tapi saya akan stop nanti di sesuatu langkah yang saya pikir cukup. Ya bukan berarti yang selebihnya tidak penting, itu penting, tapi mungkin dibaca sajalah. Keterkaitan kita mungkin sampai situ sudah cukup lah, karena sangat banyak sekali ya orang berbicara tentang big data. Kita mulai dengan yang paling awal, Gartner menginterpretasikan big data dalam bentuk 3V. Ini dalam ini 2004 katanya, ini juga saya dapatkan dari, lupa saya dari mana ada, tapi kalau nanti saya berikan nanti biasanya di belakangnya ada daftar pustakanya ya. Oke, volume. Nah, jadi ada 3V, volume, variety, dan velocity. Big data ada 3 di sini. Mana? Volume, variety, dan velocity. Sekarang, volume adalah ukuran data. Ini ukuran datanya memang sangat besar ya. Jadi kalau kita berbicara tentang data Tokopedia gitu, pasti besar data pembeliannya. Atau misalnya kita punya data sosial media apalah misalnya, WhatsApp, itu akan sangat besar sekali. Atau yang lain ya, ini banyak sekali yang jenisnya. Oke, kemudian saya akan berbicara secara umum sebelum kita nanti ke arah saintifik ya, ke arah kita sendiri. Walaupun mungkin belum sampai jauh saya menggali untuk sampai ke ilmu geologinya. Oke, variety. Ini adalah variasi atau ragam jenis data. Umumnya kita menginginkan sesuatu yang terstruktur. Dalam kenyataannya, sering kita dapatkan semi terstruktur atau bahkan tidak terstruktur sama sekali. Nanti saya tunjukkan apa ininya ya, apa jenisnya. Harusnya ada di sini nanti. Oke, kemudian velocity. Velocity adalah kecepatan munculnya data. Ada yang berupa batch. Batch ini adalah mungkin tidak mengenal ya. Zaman dulu kita berbicara DOS, kita punya istilahnya batch file. Filenya, ekstensinya adalah BAT. BAT adalah suatu rangkaian perintah yang ketika kita
jalankan programnya, dia akan otomatis mengerjakan. Jadi di sini adalah batch file adalah kita mendapat data secara terus-menerus. Mungkin ya salah satunya adalah pembicaraan atau transaksi di Tokopedia tadi. Ya. Nah, kemunculan data tersebut jadi tidak terlalu sering ini ya. Jadi kita cari baru kita dapat. Kemudian real time. Yang real time ini kita udah tahu pasti ini adalah ya sesuai dengan waktunya. Kalau sedang banyak orang yang belanja ya banyak kita dapat. Ada yang stream ini streaming lah ya. Tidak real time. Tapi dia menerus. Ada near real time. Ini ya mendekati real time. Oke. Kemudian volume. Mengapa volume menjadi besar? Tadi saya sudah katakan ya. Karena kita biasa nyampah. Terus kenapa sih nyampah? Tidak dibuang. Nah ini karena makin besarnya kapasitas penyimpanan data. Coba periksa hard disk yang kalian gunakan. Dan coba tunjukkan berapa banyak sampah yang sebetulnya tidak terlalu perlu lagi harus ada di situ, kita tetap simpan aja lah. Siapa tahu nanti ada gunanya. Seperti itu. Sama, saya juga sama akan lakukan itu. Kadang-kala karena kita lupa download file gitu, terus nyimpannya di mana lupa, udahlah download lagi aja. Akhirnya kita punya mungkin 3 atau 4 buah data yang sama. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini. Nah ini, dulu 98 katanya 2,6 exabyte ini. Wah, ini zaman 86 nih, kita belum pakai hard disk, ini masih pakai disket dulu ya. 93 nih mulai hard disk nih. 93 itu kurang lebih hard disknya, seingat saya, ini sekitar ya 80 satuannya. Belakangnya bukan giga tapi mega 80 megabyte. 2000 ini sudah mulai masuk, 2000 ini sudah masuk ke giga kalau nggak salah di sini ya. 1 giga mulai ini masuk nih. 1,2 giga, 640 megabyte. Mulai giga lah masuk 1,2 giga di sini ya. 2 giga hard disk tuh. Nah, mulai dari sini ke sana melesat banyak sekali. Ini yang di sini adalah yang terbesar yang sering digunakan di luar, tapi untuk keperluan ini yang analog, ini yang digitalnya nih. Ya. Jadi makin besar lah. Itu barusan pengalaman yang saya lalui, kebetulan saya melalui dari tahun ini ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah IoT, Internet of Things. Nah ini adalah hal yang sadar tidak sadar sekarang kita menuju ke sini semua. Sistem perangkat komputasi yang saling terkait. Itu ada yang mekanik, ada yang digital ya, tapi semuanya saling terkait. Kemudian semua device akan memiliki identitas yang unik. Kalau saya lihat di film-film, itu binatang piaraan, kalau di mana di Amerika gitu ya, itu punya chip. Sehingga kalau hilang kita bisa cari dari chipnya ya. Oke, tapi kita tidak bicara binatang, ini kita bicara device ya. Setiap device memiliki identitas yang unik. Nah, yang menjadikan IoT adalah device mampu mengirim data lewat jaringan. Device mampu melakukan interaksi tanpa manusia. Nah, ini adalah contoh. Apakah kita punya device itu? Ya, kita punya device itu. Salah satunya adalah smartphone yang kita punya. Nah, ini nih. Contohnya di bawah ini. Deteksi kemacetan Google Maps. Bagaimana Google Maps bisa tahu? Google bisa tahu bahwa di situ macet. Nah, ini menggunakan spatiotemporal data dari semua device yang memiliki GPS, yang GPS-nya diaktifkan. Karena bila GPS-nya diaktifkan, maka secara anonim akan mengirimkan sinyal ke Google. By default dia akan mengirimkan ini ya. Jadi kalau kita nongkrong rame-rame,
300 orang gitu. Kita jalan, terus nongkrong semua, GPS-nya diaktifkan, di pinggir jalan gitu atau di tengah jalan, yang kebetulan ditutup itu maka di situ akan jadi macet nih. Akan merah warnanya, mungkin sampai hitam gitu ya, karena ini nih. Oke, jadi ini salah satu contohnya. Oke, volume sekarang variety. Nah ini, variety ini adalah ragam jenis dari datanya. Yang terstruktur, sudah pasti kita akan gunakan database ya. Ini relational database, boleh, RDBMS ini relasi. Database Management System, MS-nya. Relational Database Management System. Oke, atau nanti bisa menggunakan yang lain. Di sini, yang jelas ini biasanya database. Kemudian yang semi terstruktur adalah data disimpan pada format yang tidak terlalu baku, yaitu JSON. JSON ini JavaScript Object Notation, XML, Extensible Markup Language, RDF, Resource Description Framework. Ini yang 3 jenis yang semi terstruktur. Kalau JSON atau XML, biasanya kita bisa baca ya, ininya apa, format datanya. XML yang terutama yang saya tahu persis XML, itu bisa kita view. Bahkan kalau kita view XML bisa di Excel ya, dia bisa jadi ini, jadi data ya. Kalau RDF saya tidak tahu, saya belum pernah coba yang ini. Kemudian yang tidak terstruktur, nah ini yang banyak justru, yang banyak berkeliaran, yang banyak disimpan orang di cloud dan di macam-macam adalah yang ini. Yang tidak terstruktur. Bisa buku, jurnal, dokumen, metadata, rekaman medis, segala macam lah. Kemudian bisa juga berupa audio, video, gambar, foto, presentasi. Gambar dan foto saya bedakan ya. Ini maksudnya adalah grafik, bukan foto. Ada presentasi di sini dan macam-macam. Berupa file atau analog data, ini hasil scan, teks, email, dan seterusnya. Ini yang sangat banyak sekali. Nah, ini justru yang sulit ya. Kalau yang ini mungkin lebih gampang kita analisisnya. Kenapa? Karena ini sudah terstruktur dengan benar. Yang ini ya semi terstruktur lah. Oke, kita coba lihat perbandingannya. Sifat, kita lihat ya, sifat-sifatnya, kemudian ini yang terstruktur, semi terstruktur, tidak terstruktur. Sekarang untuk yang terstruktur, teknologinya adalah kita gunakan database relasi lah. Ini tadi sudah saya sebutkan ya. XML, RDF, JSON. Di sini yang tidak terstruktur biasanya hanya ada 2 jenis. Yang satu adalah karakter, yang berikutnya adalah biner. Di mana karakter kita bisa baca, yang biner nggak bisa kita baca. Nah, yang namanya video, audio, dan sebagainya, ini akan disimpan dalam bentuk biner. Mungkin dikompres lagi, nah makin tidak tahu kita. Sementara rekam medis mungkin bisa dalam bentuk data atau file, ini bisa file teks gitu ya, teks email. Nah ini adalah teks. Sementara yang lainnya pada umumnya sering disimpan dalam metadata atau dalam image. Image pun bukan dalam yang bisa kita baca ya, harus image processor yang baca. Oke, kemudian manajemen transaksinya. Bagaimana kita bisa transaksi. Nah ini ada yang agak susah ya. Transaksi jatuh tempo dan berbagai teknik konkurensi. Konkurensi ini apa ya? Lupa saya. Terus ini transaksi untuk yang ini diadaptasi dari DBMS. Tidak jatuh tempo. Jadi jatuh tempo itu maksudnya sekarang juga kita harus bisa ambil. Nah di sini di mana di terstruktur gampang. Oke lah, sekarang saya mau cari data A. Ya udah, langsung dicari query mungkin ya. Nih kinerja query. Oke, yang ini, nah apalagi di tidak terstruktur, tidak ada manajemen transaksi dan tidak ada konkurensi. Pengaturan versi. Di sini kita bisa buat satu versi. Di sini tuple atau grafik dimungkinkan. Di sini masih grafik ya. Versi, nah ini versi secara keseluruhan. Jadi mungkin oke lah. Ini kita lihat buku, ini buku terbitan kapan, ya udah bukunya langsung baru aja. Ada 2 jenis buku ya. Ada 2 buah buku yang sama, cuman beda keluarannya. Kira-kira seperti itu. Kalau di sini, oke, ini
versi tanggal sekian dengan tanggal ini, bedanya apa? Bedanya mungkin cuma 1 atau 2. Ini ada tambahan data, boleh kayak gitu. Tapi di sini ya udah seluruhnya aja. Fleksibilitas. Nah, justru kalau kita berbicara fleksibilitas, maka yang tidak terstruktur sangat fleksibel. Ini kelebihannya ya, sangat fleksibel dia. Kenapa sangat fleksibel? Ya kalau kita foto, udah nggak perlu ribet-ribet yang lain, nggak perlu tahu apa namanya jenisnya apa, pokoknya ini foto belakangnya JPG gitu atau PNG, ya udah copy aja berikan. Semi terstruktur lebih sederhana katanya. Mana tadi fleksibilitas ya. Kemudian yang terstruktur, nah ini tergantung skemanya. Tapi pada dasarnya akan kurang fleksibel. Agak susah kita mengambil datanya di situ. Skalabilitas, nah ini sangat sulit. Yang tidak terstruktur sangat mudah. Sekali lagi, ini karena ya udah filenya aja diberikan file gambarnya itu beres. Nah, robustness ini adalah ketahanan terhadap error. Yang terstruktur sangat kuat. Semi struktur lumayan lah, yang tidak terstruktur, nah ini boro-boro nih. File kita ke delete semua ya sudahlah, masalah. Ya. Terus data yang tersimpan, kemudian coba iseng aja ya, buka file JPG gitu ya, di copy aja dulu, biar kalau rusak nanti nggak masalah. Terus buka pakai text editor, kalau saya biasanya pakai Edit Plus gitu ya. Terus coba buang 3 karakter di dalamnya, sembarang aja, ambil, delete gitu, save, terus buka filenya. Akan terjadi kerusakan, apalagi kalau agak banyak uangnya ya, itu akan kelihatan rusaknya. Jadi yang tidak terstruktur tidak tahan terhadap error. Kemudian query, nah ini query ini kita memungkinkan mencari A tambah B tambah C tambah C, tambah D dan seterusnya, memungkinkan penggabungan yang kompleks. Ini node anonim katanya dimungkinkan di sini. Tidak terstruktur, nah ini ya tekstual yang memungkinkan ya. Jadi ketika kita punya data tekstual disimpan dalam ASCII bukan dalam biner, maka kita bisa search di situ. Kan query ini searching. Oke, jadi ini adalah kelebihan kekurangannya ya. Tapi sekarang sangat banyak sekali data kita yang tidak terstruktur. Dalam geologi pada umumnya data kita tidak terstruktur ya. Ya bolehlah yang semi, bolehlah, tapi bukan XML, bukan RDF, bukan JSON, tapi sudah masuk ke Excel. Atau kita punya format sendiri yang teks formatnya. Misalnya last file, itu adalah format semi terstruktur sebetulnya. Kenapa dikatakan semi? Karena bisa beda-beda isinya. Tapi ada suatu aturan umum yang bisa kita kenali di situ. Oke, itu data pemboran ya. Oke, kemudian ya. Mau tanya yang slide sebelumnya tadi. Oke. Kenapa yang fleksibilitas itu kan pas terstruktur orang fleksibel, tapi pas di penggabungan, pas di kinerja untuk digabungin tuh sangat memungkinkan gitu Pak. Sebentar ya kan tadi dibilangnya kurang fleksibel. Oke, yang ini ya, yang terakhir ya, yang paling bawah ya, kinerja query. Fleksibilitas sama kinerja. Sama kinerja query, oke. Jadi gini, dia tidak fleksibel karena rigid bentuknya. Kita akan punya tabel-tabel tertentu di situ. Nah sekarang justru kalau kita rigid menggunakan tabel-tabel tertentu tadi, query-nya gampang. Terus di sini memungkinkan penggabungan, maksudnya memungkinkan penggabungan query. Jadi waktu kita search-nya apa yang kita search di situ. Nah, beberapa parameter, jadi misalnya kita punya data yang kolomnya banyak gitu ya. Nah, kita search, atau ini kira-kira sama dengan di Excel deh. Di Excel kita bisa kira-kira ini tidak persis sama betul sebetulnya.
Kenapa? Karena yang saya tunjukkan ini bukan search tapi sorting. Kalau di Excel kita bisa sort sekian kolom, kita atur. Pokoknya ini dulu, terus ini, terus ini, terus ini, kan bisa kita lakukan itu. Itu adalah kira-kira menggambarkan ini. Jadi dalam bentuk tabel itu memungkinkan. Nah, sekarang gini, kita punya misalnya data geologi ya, data geologi nih, tentang ini data geokimia lah, biar menggambarannya gampang ya. Kita punya seluruh datanya itu dalam bentuk tabel ya. Kita punya data geokimia untuk untuk pertambangan. Jadi misalnya kita cari emas, oke, saya cari emas yang kadarnya di atas 5 ppm misalnya. Datanya sangat besar, tapi dengan query kita akan mudah. Langsung keluar. Oke, satu. Oke, saya cari emasnya 5%, kan muncul nih misalnya 1000 data gitu. Saya mencari emasnya 5%, peraknya 25%. Nah, bisa muncul dengan mudah. Oh, saya tambah deh. Tembaganya sekian persen, ininya sekian persen. Bisa dimungkinkan. Ini maksudnya dari kinerja query. Kalau fleksibilitas, kurang fleksibel kalau kita ambil datanya. Gitu. Kalau ini, ini simpel sekali. Ambil jebret, berikan. Nah, sementara yang tidak terstruktur, hanya tekstual yang mungkin untuk melakukan query seperti itu. Artinya begitu tekstual kita bisa cari. Tapi karena hubungannya tekstual, kayaknya nggak bisa kita cari. Yang ininya begini dan yang itunya begitu, susah kita cari. Ya. Kalau kita searching, ya tidak terlalu mudah lah. Sebetulnya bisa juga ya. Kita bisa lakukan searching di Google, itu kita pakai yang ini. Mudah-mudahan saya betul ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Kalau kita searching di Google, kita akan mencari tekstual ini. Kan kita bisa, saya cari apa misalnya, apa ya? Cari buku, bukunya harusnya filenya PDF, atau cari inilah yang saya cari yang tidak pernah ketemu sekarang adalah itu Van Suidam. Oh, saya cari Van Suidam. Cerita apa sih Van Suidam? Saya cari Van Suidam, kemudian saya cari kemiringan lereng, saya cari apa lagi, belum tentu akan ketemu. Tapi selama dia tekstual, kita bisa lakukan di sini. Image-nya kalau kita lihat pasti ngaco, ya? Belum tentu benar semua. Banyak ngaconya. Kenapa? Karena di sini query hanya bisa dilakukan untuk tekstual. Gitu. Yona, cukup jelas? Mau mastiin Pak, berarti fleksibilitas itu antar database atau dalam satu database ya Pak? Sepertinya antar database ya. Sepertinya fleksibilitas. Terima kasih Pak. Oke. Mungkin saya akan tunjukkan aja deh ininya, apa namanya, source-nya. Jadi ini diambil dari satu, lupa saya itunya, publikasinya. Nanti di belakang ada ininya. Kenapa saya nggak masukkan? Biasanya di sini saya nyatakan ini diambil dari mana gitu ya. Sorry, yang ini lupa. Tapi ini ada sebetulnya. Jadi ini diambil dari sana. Dia bercerita tentang. Jadi kurang fleksibel saya pikir adalah antar database-nya. Kenapa? Karena datanya sangat besar ya. Dan sangat bervariasi, maka nggak mungkin kita susun dalam satu database. Kalau kita susun dalam satu database, nah skemanya akan menjadi tidak fleksibel. Kenapa? Terlalu banyak anaknya. Kalau ini nggak mau tahu, ini mah yang satu gambar, yang satu apa? Yang satu teks, yang satu Excel gitu, data Excel, ya sudah kita bagi itu aja. Begitu gambar ya semua gambar muncul. Kecuali di gambar itu nanti ada teksnya, baru kita bisa search. Saya pikir itu ya. Jadi antar database-nya. Dalam satu,
Kalau kita membangun sebuah database dengan sangat besar, akan berat. Justru nanti kita tahu bahwa makin besar suatu database, makin tidak mudah diakses. Kalau kecil, gampang aja. Nggak tahu saya masukkan nggak di sini, harusnya itu ada. Karena dalam ketika saya mempelajari ini, muncul makin besar database-nya akan berat. Sampai suatu saat database-nya nggak sanggup mengerjakan. Maka muncullah ini, ya kayaknya nggak saya masukkan. Maka muncullah jenis-jenis baru ya. Bukan lagi database, tapi yang semi terstructure. Kemudian yang nanti ada NoSQL. SQL itu apa ya? S-nya saya lupa ya. Q-nya adalah query, L-nya adalah language. Nah, itu adalah database-nya. Terus, ya kenapa nggak saya masukkan di sini? Terus nanti, saking besarnya, maka yang tidak terstruktur ini, kita akan buat dalam misalnya NoSQL. Gitu. Kenapa? Karena SQL udah nggak sanggup lagi menangani data yang sangat besar. Kenapa? Karena tidak parsial, seluruhnya akan digabung jadi satu, itu yang berat. Sekarang mungkin orang lebih senang menggunakan yang ke arah sini ya. Nanti kita coba lihat. Yang tidak terstruktur. Walaupun tidak terstruktur ya ini banyak kelemahannya juga gitu ya. Ini lebih bagus untuk data yang tidak terlalu besar, database. Kenapa? Karena ini sangat terstruktur, sangat mudah kita mencari. Pencarian ini yang sangat penting ya. Terus ini nggak mudah error. Di sini tidak diberi ini ya, tidak diberi apa? Tidak diberi keterangan. Kenapa? Karena memang ini gampang sekali errornya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Ini adalah velocity. Ini adalah kecepatan kemunculan data. Saya sudah bicara real time-nya. Ini pemrosesan data yang sangat cepat, mendekati waktu saat diinputkan. Bila terdapat delay, hanya sepersekian milidetik. Nah ini presentasi Zoom katanya. Contohnya, percakapan telepon, nonton pertandingan bola live, pemantauan dengan CCTV gitu. Oke, ini semuanya adalah yang real time. Ini real time. Nah, ini pemrosesan data cepat, tapi ada delay. Hanya menitan saja katanya. Nah, ini menitan juga mencelakakan ya. Pengiriman data SMS, WhatsApp, traffic di Google Map. Nah, ini saya pernah kena di sini, traffic di Google Map. Ya. Karena jaringannya kurang bagus zaman itu, sudah agak lama ya. Jadi terus ini apa namanya, komputernya si smartphone yang belum terlalu bagus juga, sehingga saya kena delay mungkin nggak sampai 10-15 detik ya. Begitu saya lihat, oh saya belum nyampe. Sopir, saya naik taksi ya di Jakarta. Sopirnya bilang, Pak, di sini belok. Nah, saya kan berpatokan ke Google Map nih. Google Map belum. Belokannya masih ada di depan. Saya bilang, belum. Nanti di depan kita belok. Nah, sopirnya, salah sopirnya. Dia lebih tahu dari saya. Sebetulnya harusnya belok di situ. Pak, ini harusnya kita keluar. Kalau bilang gitu mungkin lebih enak ya. Efeknya adalah saya hanya sekian detik ya, karena kita menggunakan kecepatan tinggi juga di jalan tol. Terus ya kelewat kan nggak bisa mundur di jalan tol. Efeknya adalah saya harus berputar dengan jarak hanya 1 kilo, tapi ditempuh dalam 1 jam. Nah ini yang akibat dari near real time ini ya. Sekarang kayaknya sudah nggak lagi deh. Wah itu menyebalkan sekali waktu itu. Sejam, padahal saya ditunggu untuk presentasi waktu itu. Oke, streaming. Nah, ini udah lebih tahu dari saya lah, proses data yang menerus tanpa jeda. Hasilnya bisa real time ataupun tidak. Video di YouTube, nonton pertandingan bola live atau sebetulnya siaran tunda lah yang paling ini ya. Streaming kan menerus datanya. Real time tidak harus streaming.
Nah, ini batch processing adalah pemrosesan data secara otomatis tanpa user interface. Ini pengadaan data tagihan listrik, telepon, ini kali yang telepon sudah agak ketinggalan zaman sekarang ya, listrik lah masih. Atau tagihan-tagihan lain, ini adalah batch processing. Nah, ini zaman saya masih pakai DOS, batch processing ini paling penting ya di DOS. Kenapa? Karena kita bisa melakukan simplifikasi dengan batch processing. Rename 1000 data, kita bisa buat dalam satu proses, ya mungkin buatnya 10 menit gitu ya, atau setengah jam. Begitu kita run, nggak nyampe 5 menit sudah selesai. Kalau kita rename satu-satu sebanyak, berapa tadi 1000 data gitu, wah pasti sengsara. Ini batch processing ya. Kita bisa membuat otomatisasi. Oke, itu adalah 3 V. Nah, berikutnya dia nambah jadi 4 V nih. Ini ada 2 versi lagi. Saya akan ceritakan tentang IBM dulu ya. IBM mengatakan setelah volume, velocity, dan variety, dia punya veracity. Veracity adalah ketidakpastian atau uncertainty. Ini berhubungan dengan kualitas, kemudian adanya perulangan, adanya data yang tidak lengkap, jadi ada perulangan ini istilahnya adalah redundansi, kemudian tidak lengkap. Nah, ini dibutuhkan pembersihan data atau data cleansing. Jadi semua yang data berulang kita akan buang. Kemudian perbaikan kualitas data. Jadi kalau datanya jelek, mungkin bisa kita perbaiki. Nah, ini versi big data dari IBM. Sekarang versi yang lain, yang 4 itu, value. Nah, selain volume, velocity, variety, dia punya value katanya. Mencari atau mendapatkan nilai dari informasi, pola, atau struktur. Jadi kalau nanti lari ke ke minggu pertama kita kuliah, ini akan nyambung. Dan memang akan nyambung ke sana ya. Itu adalah dasar berpikir kita. Oke, yang tersembunyi dalam data menggunakan metode, nah ini statistik, hipotesa, korelasi, atau pemodelan. Yang nanti akan kita sering gunakan adalah yang ini. Saya akan tunjukkan teorinya nanti ya, ada suatu teori yang akan saya ceritakan nanti. Oke, keempatnya ini sering kita gunakan di bidang kita ya. Statistik biasa kita gunakan, banyak bidang kita akan gunakan metode statistik. Metode hipotesa kita juga lakukan. Kita akan punya aturan kalau begini akan jadi begini, dan seterusnya. Oke, kita punya ini. Kemudian kita biasa juga melakukan korelasi. Pemodelan lebih sering lagi, karena statistik ini juga pemodelan. Hipotesa pemodelan. Korelasi juga nanti adalah bagian dari pemodelan. Oke, nah terus orang bilang, ya sudahlah kita gabung aja lah ini. Perceo 2017 menggabung, jadi sekarang ada 5-5-nya nih. Nah, orang iseng lagi, dibuat 6. Jadi ini saya hanya bercerita tentang teori saja. Dan bagaimana orang berkembang, nanti saya akan batasi sampai, saya pikir itu cukuplah, setelah visualisasi muncul ya. Karena bagi kita visualisasi hampir segalanya. Oke, yang 6 ini, Rahman mengatakan setelah variety, validity, value, volume, velocity, veracity, validity dia tambahkan validity, sorry. Yang ini viability. Yang ini variability. Udahlah semuanya bolehlah digabungkan aja ya. Oke, jadi kita bisa validity adalah kebenaran data. Datanya benar atau datanya salah. Datanya benar kita pakai, datanya salah kita tidak akan gunakan. Viability adalah variabel. Jadi bagaimana kita memilih suatu variabel yang relevan dan berhubungan. Variabel apa aja sih yang kita bisa ambil viability itu? Variability, nah ini lagi nih. Pokoknya nanti banyak sekali ininya ya. Saya nanti akan tunjukkan
Terakhir yang saya cari adalah 42. Nah, di sini variability adalah perubahan data. Jadi datanya bisa berubah secara konsisten, bisa juga inkonsisten. Nah, mungkin yang konsisten kita gampang ininya ya, tapi yang inkonsisten ini yang susah. Ini ada 2 orang, Lenika dan Ristevski. Ini semua nanti publikasinya ada saya siapkan di belakang. Oke, yang ketujuh adalah ada yang mengatakan visualisasi, ada yang mengatakan volatility. Nah, sudahlah saya batasi aja sampai sini. Visualisasi ini yang penting buat kita. Kenapa kita butuh visualisasi adalah kemudahan untuk membaca data. Kenapa sudah dibaca ya? Mudah dibaca dan sudah dibaca. Kemudian membaca data. Oke, volatility, waktu penyimpanan data. Nah, ini sekarang masalahnya adalah kita punya batasan mahalnya tempat penyimpanan data ya. Sehingga data itu disimpan dalam batas waktu tertentu. Nah, misalnya kita punya Google Drive gitu ya. Google Drive kita kan terbatas tuh. Besarnya cuma berapa? 1 giga atau berapa ya? Lupa saya ada berapa ya? 15 giga ya? Entahlah, lupa lah. Yang jelas Google Drive cukup besar. Tapi ya itu tadi, ada batasan waktunya juga. Mau lebih besar, kita harus sewa. Lebih mahal lagi. Oke, saya akan batasi sampai sini. Kita akan sampai visualisasi. Karena ini adalah hal yang penting buat kita. Berikutnya, saya akan jam. Jadi nanti ini ada 8, ada 9, ada 10. Rasanya 9 nggak ada ya. Ada 8, ada 10, 12, dan seterusnya. Banyak sekali lah. Saya akan jam saja ke yang terakhir, yang saya tahu. Itu adalah 42P, Big Data. Nah, ini ada listnya di sini. Nanti dibaca saja. Siapa tahu suatu saat kita butuh bagian dari sini ya. Ada vagueness, ada fruitfulness nggak di sini? Oh, pakai F itu ya. Ada vanilla katanya. Even the simplest model construct with rigor and provide value. Macam-macam lah ya. Very vokal apa big data and data science together allow us to see both the forest and the tree. Wah, apalagi nih. Oh, jadi kalau gini kan berarti sangat terbatas datanya terhadap sesuatu, mestinya enggak ya di sini ya. Oke, fastness with advent the Internet of Things, the bigness of big data is accelerating. Udahlah, macam-macam lah ya. Ini seluruhnya ada berapa? 42. Oke, nanti bisa ada voodoo lagi. Waduh, kok voodoo sih? Data science and big data aren't voodoo, but how can we convince potential customer of data science value to deliver result with real world impact? Nah, jadi bukan voodoo berarti bukan magic lah ya. Jadi bagaimana kita meyakinkan si customer bahwa data yang kita result yang kita berikan adalah ada artinya di dunia nyata, mungkin gitu. Kenapa? Yang ini semuanya adalah disiplin ilmu yang umum ya. Jadi kebanyakan nanti adalah di bagian sosial sebetulnya. Oke, tapi kita akan loncat saja dari sejarah big data dengan V yang banyak ini. Kita akan masuk ke analisis. Karena tadi analisis big data, analisis adalah salah satu problem. Ya, dalam prosesnya, analisis adalah pengumpulan dan pengorganisasian dari data kita. Terus, seperti yang kita pelajari minggu sebelumnya, untuk mendapatkan satu tren, atau pola, atau korelasi, atau informasi. Nah, biasanya ini yang paling penting ya, kita mencari informasi. Terus informasi itu bisa berupa tren, bisa berupa pola, bisa berupa korelasi, dan sebagainya di dalam big data itu ya. Nah, kemudian analisisnya kita akan bagi dalam 4 jenis analisis.
mulai dari yang paling rendah tingkatannya adalah deskriptif, diikuti dengan diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Nah, yang keempat ini kayaknya susah deh kita capai ya. Saya akan tunjukkan perbedaannya. Yang pertama adalah kita selalu melakukan bagian yang pertama ini, ya. Bukan hanya data big data, tapi di data apapun, analisis data kita adalah lakukan secara deskriptif. Di semua cabang ilmu geologi, observasi akan menghasilkan sesuatu yang deskriptif. Ini akan menjelaskan apa yang terjadi. Kemudian deskripsi suatu keadaan. Bisa juga berupa laporan, berupa visualisasi ya. Nah, ini misalnya kalau di geologi struktur, ini adalah, oh ini sesarnya bidangnya ke sini. Kedudukannya sekian. Striken side-nya sekian. Jadi nama sesarnya adalah anu. Ini adalah deskriptif. Nah, analisis diagnostik menjelaskan mengapa terjadi. Ini kinematik kali ya, kalau di geologi struktur. Kinematik, dynamic. Iyalah, itulah ya. Yang jelas kita akan menjelaskan mengapa terjadi. Dapat mencari lebih dalam untuk menentukan penyebab terjadinya sesuatu. Mengapa terjadi? Kenapa terjadi sesar? Karena di sini ada gaya yang arahnya begini dan seterusnya kita dapat. Itu diagnostik. Yang berikutnya yang lebih tinggi lagi, prediktif. Nah ini paling populer katanya nih, memperkirakan apa yang akan terjadi. Nah di sini kita akan membutuhkan AI atau artificial intelligence dan machine learning. Jadi machine learning adalah bagian dari AI. Jadi inti dari artificial intelligence adalah machine learning. Nanti di dalamnya ada lagi bagian dari machine learning adalah deep learning. Jadi kita mempelajari lebih dalam. Tapi mesin yang mempelajari ya, kan kita. Nah, memperkirakan apa yang terjadi, ini kadangkala kita lakukan. Jarang, tapi kita sering cukup populer juga di kita. Memprediksi ini. Antara lain, kalau saya di bidang saya yang saya kuasai, design modeling, prediktif adalah kita akan memperkirakan di mana kita bisa menemukan ini. Kemudian, mengapa terjadi kita sudah bisa jawab, oh ini soroknya misalnya dari sini dan seterusnya, terus kita coba modelkan. Modelkan harus mengikuti yang ini. Ya. Mengapa tadi kita sudah tahu, oh dia matangnya dari sini, terus ternyata harus ada lari ke sana. Nah ini adalah deskriptif, ini yang akan menjadi constraint. Nah setelah constraint-nya tercapai, semuanya tercapai, oke, model saya sudah benar karena semua data sudah konsisten. Ya. Terus baru kita lihat, ternyata di bagian yang belum dianalisis kita dapat minyak di situ. Nah, ini dia kita prediktif. Ada nih di sini minyak nih. Ya. Mesin learning-nya mungkin nggak terlalu banyak, mungkin juga tidak ada, tapi kita menggunakan proses masih primitif lah ya. Tapi itu sampai sini kita lakukan. Atau begini, kita analisis ini. Kalau dalam perminyakan kita menganalisis data produksi. Dari data produksinya mungkin dari awal rendah, lama-lama makin tinggi gitu. Suatu saat dia turun. Nah, dia akan analisis decline curve-nya. Begitu decline curve-nya kita bisa proyeksikan, maka kita akan tahu, oh, umur sumur pemboran ini sekian bulan lagi, atau sekian tahun lagi, atau sekian hari lagi. Kalau kita konsisten mengambil minyak dari sana sebanyak ini. Itu
sampai sinilah kita bisa memprediksi. Ini orang perminyakan yang banyak ya, tapi kita juga mulai pakai ke situ. Nah, preskriptif ini memberikan solusi terbaik yang harus diambil untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, ini membutuhkan mesin learning yang sangat canggih ya. Oke. Ini ada 4 ya. Nah, ini saya coba tunjukkan data contohnya di kita, tapi jujur saja saya belum punya visualisasinya. Jadi masih berupa cerita seperti ini. Yang ini preskriptif, nah ini solusi terbaik. Ini mungkin bisa kita lakukan juga dari yang tadi ya. Setelah kita tahu tadi, ini risk analysis mungkin ya. Jadi setelah kita melihat bahwa saya punya sekian cadangan baru, sekian lokasi cadangan baru, kita ranking, prospek ranking. Setelah itu kita urutkan, kita cari geologic chance faktornya, kemudian kita lihat faktor-faktor lain yang mendukung atau yang tidak mendukung, kemudian kita nyatakan, oke, kita bisa bor di sini. Kita bisa putuskan ini adalah yang paling mungkin kita bisa dapatkan cadangan minyak baru, misalnya begitu ya. Solusi terbaik berdasarkan semua faktor yang ada. Ini mungkin analisis yang bisa kita lakukan keempat ini, contohnya di bidang kita. Oke, nah dari sini saya akan, karena sebetulnya ini masih umum ya tadi ya, saya mulai memasukkan ke geologi. Ada 2 publikasi, yang satu Chen, yang satu Zhao kalau nggak salah, nanti akan ada juga. Dia bercerita tentang big data di bidang ilmu kebumian. Keduanya adalah ahli mineral, mineralogist. Oke, jadi ilmu big data menjadi paradigma ilmiah baru menurut Chen. Kenapa ini? Mathematical geology dan geoscience kuantitatif memasuki era big data geologi. Jadi era big data di bidang geologi maksudnya ya. Nah ini kita memang harus lari ke sini ya, mathematical geology ya. Jadi sekarang sudah tidak lagi kita menggunakan kualitatif, tapi kita akan mengarah ke kuantitatif. Apakah kualitatif tidak perlu? Sampai saat ini masih diperlukan kualitatif. Saya akan tunjukkan nanti ada satu urut-urutan perkembangan zaman dan kita berada di mana. Oke, kemudian geologi digital, ini adalah matematika geologi dan teknologi informasi. Ini sudah kita hadapi sekarang ya. Pokoknya hampir ke semua bidang kita akan berhadapan dengan rumus. Ya, iya, karena semua sebenarnya berhubungan dengan matematika. Ini yang kemudian akan membentuk platform baru pengembangan matematika geologi. Oke, Chen mengatakan begitu. Kemudian dia juga mengatakan bahwa riset akan menghasilkan suatu akumulasi data dalam jumlah besar. Riset si A, riset si B, riset si C, apalagi risetnya misalnya tentang sesuatu yang sama, berbagai orang melakukan dari berbagai sisi gitu ya, itu akan kemudian menyebabkan data kita juga akan menjadi bengkak ya. Nah ini suatu saat tidak dapat ditangani lagi oleh metode konvensional. Nanti kalau misalnya saya baru-baru ini mengerjakan suatu pemodelan menggunakan software yang namanya Petromon. Nah, terus ternyata ada batasannya juga. Dengan komputer saya, ternyata untuk area yang cukup luas, saya nggak bisa pakai. Jadi, harus ada cara lain untuk menangani. Nah, sebagai alternatif adalah cloud computing, artificial intelligence, dan blockchain. Nah, katanya big data menjadi sumber daya strategis baru bagi manusia, mendorong terjadinya transformasi metodologi ilmiah. Jadi metodologinya sekarang yang akan
bertransformasi. Yang tadinya harus begini, mungkin sekarang sudah agak berbeda. Saya akan tunjukkan nanti ya. Kemudian, nah ini, muncul suatu cabang ilmu baru, yaitu scientific big data atau data science. Ini saya masih agak rancu di sini ya, karena data science itu berkembang. Jadi, data science maksudnya adalah ilmu tentang data. Sedangkan scientific big data maksudnya adalah big data di bidang ilmu, bukan yang tadi. Karena kalau data science, datanya boleh saja, bukan data ilmiah. Mau live Zoom. Loh? Jadi bisa saja datanya adalah data yang tadi, datanya bisa saja data tentang penjualan dan sebagainya. Jadi yang dimaksud di sini adalah scientific big data. Di mana scientific big data adalah no reproducibility, tidak bisa diulang. Nah, kalau begini malah data science yang benar ya. Jadi oke lah, ini kita anggap data science saja. Jadi data science tidak harus ilmiah ya. Non reproducibility, tidak bisa diulang. High degree of uncertainty. Jadi ketidakpastiannya sangat besar. Terus dimensinya sangat luas. Dimensinya sangat luas, maka dia akan jadi kompleks juga. Nah, ini karakteristiknya, katanya tipe datanya bervariasi, volume datanya akan bervariasi juga, akuisisi datanya tidak sama, analisis datanya akan bermasalah. Ini katanya, big data adalah tantangan baru bagi teknik dan metode pemrosesan data konvensional. Ini kata si Chen tadi ya. Terus untuk apa sih kita belajar ini? Kita belajar, ini adalah karena big data itu sangat besar datanya, kita coba memanfaatkan komputer sebagai alat bantu untuk itu. Nah, riset big data akan berkembang melalui penentuan korelasi antar data dan ditandai dengan pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas tertinggi. Jadi ini intinya. Probabilitas tertinggi. Kalau probabilitas tertinggi, berarti kita akan menghilangkan sukses story walaupun dia sangat kecil. Yang penting probabilitasnya tinggi, kebolehjadiannya tinggi. Nah, ini adalah era statistik ya. Nanti saya akan tunjukkan di beberapa slide berikutnya. Oke. Nah, ini perkembangan sains dari Zhang. Jadi ada dua ya. Tadi Chen, yang kedua adalah Zhang. Dua-duanya sama. Dia orang dari mineralogis ya. Kita pernah menghadapi tahapan sains adalah era empiris. Pernah tahu era empiris itu apa? Pernah dengar istilah ini persamaan empiris. Kemudian era theoretical science, information science, big data dan artificial intelligence. Nah, yang empiris, ada yang bisa tahu empiris apa? Oke, kalau tidak tahu, yang namanya empiris adalah kurva atau suatu persamaan yang dihasilkan berdasarkan statistik. Jadi dia kumpulkan banyak data, terus dia buat tren lain gitu ya, atau analisis apa yang jelas menghasilkan suatu tren lain. Itu adalah empiris. Sering ini menjadi suatu persamaan empiris. Itu persamaan empiris. Kemudian kita masuk ke era theoretical science. Di mana era theoretical science ini yang empiris tadi sudah dibuktikan di mana-mana bahwa dia benar. Kalau begitu, tingkatannya naik menjadi teori. Teori jatuh bebas. Yaitu adalah satu teori. Kemudian kita masuk ketika internet mulai berkembang, GIS mulai berkembang, kita masuk ke information science di sini. Nah, setelah ini, karena information science ini berkembang luas, maka datanya sangat banyak, maka mulailah kita masuk ke sini. Big data dan artificial intelligence. Oke. Metode penelitian tradisional, ini ada dua. Ini mesti
sudah tahu, saya tidak tahu diberikan di mata kuliah apa ya, tapi ini mestinya udah tahu. Yang satu adalah metode deduktif, yang kedua adalah induktif. Deduktif adalah dari umum ke individu, sedangkan induktif adalah dari individu ke umum. Jadi ini hal yang khusus kita dapatkan, oh ini kejadiannya kayak gini loh. Oke, kalau begitu, kita tahu jangan-jangan ini bisa berlaku umum. Ya udah kita terapkan di tempat lain. Oh, jadi umum nih. Ini adalah metode induktif. Deduktif, kita akan mendeduksi. Ini harusnya kejadiannya begini. Nah, sekarang kita lihat di sampel kita sesuai nggak dengan itu. Ini contohnya adalah teori kristalisasi pemisahan magma katanya. Karena memang dia orang mineral ya. Peta diskriminan basal menggunakan metode induktif. Nah, ini ada dua. Contohnya yang satu deduktif, yang satu induktif. Oke, apapun itu, kita sudah sampai pada era big data saat ini. Ya. Walaupun 3 era yang lain masih tetap kita gunakan sampai saat ini. Nah, sekarang karena datanya sudah besar, kemudian mulailah muncul satu pemikiran, model itu sekarang berubah. Tadinya kalau kita membuat model selalu teori driven. Artinya teori driven ini adalah teori akan menjelaskan semua. Nah, sekarang muncul satu metode baru yang kita kenal dengan data driven. Data driven bisa jadi teori ini bisa tidak berlaku di sini ya, data driven. Kenapa? Karena data yang akan bicara. Kalau beberapa waktu yang lalu mungkin saya tidak tahu di sini pernah mengatakan atau tidak, yang ini adalah ini adalah data driven ya. Data driven berarti ini adalah statistik. Umumnya nanti ini kita akan menggunakan statistik. Sementara di sini kita akan menggunakan deterministik. Deterministik artinya kita sudah menentukan. Ya. Jadi interpretasi akan dipandu oleh teori. Terus model didasari oleh teori. Nah, di sini kita memerlukan suatu teori yang baik, data yang akurat, kausalitas yang jelas. Jadi di sini adalah hubungan sebab akibat dari satu data ke data yang lain itu jelas. Terus, nah ini syarat teori harus jelas dan mampu menjelaskan hubungan data. Ini tadi yang 3 ini tadi ya. Jadi kita punya teorinya harus baik, teorinya harus bisa menjelaskan. Terus datanya akurat. Kalau datanya tidak akurat, biasanya data yang tidak akurat kita bilang ini anomali, kita nggak bisa pakai. Terus yang akurat saja yang kita akan gunakan. Yang lain kita akan simpan dan kita akan katakan yang ini tidak kita gunakan. Kemudian di situ akan terlihat suatu sebab akibat yang jelas ya. Nah, kalau di sini ada source ya pasti ada reservoir ya. Kalau di sini ada reservoir, ada isinya, oh pasti ada source-nya. Di mana source-nya? Nah, itu yang harus kita cari. Itu adalah sebab akibatnya. Jadi fokus penelitian adalah sebab akibat. Celakanya ini sering subjektivitas berpengaruh. Saya tunjukkan nanti satu contoh ya. Ini masih teori driven, walaupun kita mencoba ke arah data driven ya. Tapi tetap saja mungkin sudah data driven sih, tapi ada guidance dari teori yang tidak bisa kita lepas. Oke. Sementara di sini data driven ini menggunakan metode big data. Modelnya adalah model data driven. Pokoknya data yang menentukan. Terus pengambilan data ditekankan kepada, nah ini. Biasanya di sini kita akan mengambil sampel, maka di sini seluruh data, apapun juga datanya kita anggap dia adalah seluruh data. Nggak usah pakai sampel-sampelan, semua data aja kita proses. Terus yang penting adalah efisiensi, bukan akurat. Terus yang berikutnya adalah korelasi sangat penting, bukan sebab akibat. Korelasi satu data dengan data lain. Terus, nah di sini syarat tadi teori harus bebas. Nah di sini tidak memiliki syarat apapun. Pokoknya datanya ada sangat banyak. Oke, kita coba. Ya. Nah hal ini katanya si Zhang yang bilang telah melampaui batas-batas penelitian ilmiah. Jadi yang ini adalah data driven ini
data ilmiah bisa kita gunakan karena dia telah melampaui batas-batas penelitian ilmiah karena tidak memiliki syarat. Terus fokus, nah ini fokus maksudnya penelitian adalah korelasi. Karena ini adalah data driven tanpa campur tangan manusia, maka bersifat objektif. Tidak ada subjektivitas di sini. Oke, ini adalah penting. Nah, saya sebetulnya pernah mengerjakan suatu data driven ya. Tapi untuk mempelajari, karena ini adalah pertama kali waktu itu saya gunakan data driven, sebelum saya menggunakan data driven, saya cari dulu ininya, teori drivennya. Setelah teori drivennya dapat, baru kita cek data drivennya seperti apa. Saya nggak tahu kita punya waktu untuk tunjukkan itu atau enggak ya. Dari satu penelitian saya bisa tunjukkan bahwa oke, saya punya data bisa mendrive kesimpulan kita, dan kesimpulannya harus sama dengan teori driven. Agak susah memang. Jadi semua keseluruhan data ternyata tidak juga. Akan banyak data yang kita akan lakukan cleansing data ya. Jadi ini datanya nggak cocok nih, ini bukan nggak cocok, ini datanya tidak benar. Ada metode untuk menentukan data ini tidak benar. Oke, ini tidak benar, ini tidak lengkap dan sebagainya, kita buang. Baru kita bisa dapatkan yang benar di sini. Jadi ada preparasi data juga di sini ya yang harus kita lihat. Oke, tapi kita sudah punya data driven sekarang. Ini adalah tidak lain dari statistik aja. Semuanya metode statistik. Harusnya saya punya satu slide yang bercerita bahwa ketika kita berada di sini, data driven, apa saja yang harus kita lakukan atau ilmu apa saja yang harus kita kuasai untuk sampai ke big data atau data driven ini. Oke, nah sekarang bagi kita, makanya kenapa kita bisa masuk ke daerah atau ke area big data adalah karakteristik data kita adalah diversity. Wah, macam-macam datanya. Oke, terus multidimensi. Multi-source available. Ini yang nanti di beberapa hal ini akan bermasalah. Multi-source availability. Jadi banyak data dari source yang berbeda-beda ya. Korelasinya, randomness-nya, kemudian uncertainty-nya, dan temporal spatial inhomogeneity. Jadi ini adalah karakter data kita. Ya. Nah, untuk mengatasi itu, zaman dulu kita, walaupun kita menggunakan statistik ya, itu orang-orang di dunia pertambangan itu sangat hati-hati dengan ini. Karena diversity, multidimension, multi-source. Nah, begitu multi-source, dia harus lihat. Dia harus punya korelasi bahwa source data, misalnya kita menganalisis dari 3 lab gitu, nah, ketiga lab itu harus menunjukkan data yang correlable. Kenapa? Karena kalau tidak correlable, nggak bisa kita pakai. Yang jelas yang satu lari ke A, yang satu lari ke ujung Berung, gitu, yang satu lari ke Cimahi. Mau digabung ya nggak bisa. Kita harus cari data yang lari ke ujung Berung sama-sama. Mungkin ada perbedaan, no problem. Tapi multi-source ini bisa bermasalah bagi kita ya. Terutama di bidang di bidang apa namanya? Pertambangan. Pertambangan sangat strict sekali. Mungkin di kuliah lain lah itu bisa didapatkan ya. Nah, ini big data adalah peluang tantangan di bidang geologi. Model data driven tadi ya. Ini akan memberikan suatu perspektif baru pada penelitian geologi. Zai atau Zo ya? Wah, ini kayaknya Zo deh, bukan Zai. Ya, nanti kita lihat aja nih daftar pustakanya. Nah, machine learning adalah inti dari artificial intelligence. Memberikan kita harus dalam data driven, kita harus memberikan kecerdasan dasar pada komputer. Bagaimana bentuk kecerdasan dasarnya? Ya, salah satunya dalam machine learning dan deep learning.
Apa sih machine learning dan deep learning? Itu adalah suatu algoritma. Ini saya cepat-cepatan aja menjawabnya. Suatu algoritma yang kita desain agar mesin mampu melihat satu trend line, satu tren, satu kecenderungan seperti itulah ya, statistikal yang akan kita lakukan di sini. Deep learning ini adalah bagian dari machine learning. Ini adalah kita akan jadi si mesin akan belajar lebih dalam lagi dari data-data itu. Mungkin korelasi dari satu data yang lain dan seterusnya. Mungkin suatu saat ini harus kita coba jelaskan ya. Ini saya tidak siap dengan ini. Katanya yang paling sering digunakan algoritma convolutional neural network. Nah, ini neural network ini salah satu metode dari data driven neural network, itu jaringan saraf. Jadi semua data bisa berhubungan. Kira-kira itu intinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akan lepas dulu ini presentasinya. Mana tadi harus dari sini, sorry. Ini, terus kita akan coba, ini dia daftar pustakanya. Waduh, kecil-kecil ya. Oke, ini daftar pustakanya. Yang tadi itu, ini tentang 3V dan seterusnya. Nih, Zhang ya, Zhang dengan Chen. Nah, Yusra juga ini, Big Data Analysis ini adalah yang memberikan tabel tadi. Tabel yang, apa namanya, yang struktur, yang terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur, saya ambil dari sini. Yusra. Oke, jadi 3 ini mungkin ada bagusnya dibaca. Ini bisa kita ambil 3-3-nya. Ya. Cukup bagus ini. Yang 2 ini betul-betul berhubungan dengan kita ya. Quantitative Geoscience and Geological Big Data Development. Yang kedua adalah Big Data, New Method and Idea in Geologic Science Research. Oke, saya tadi hanya menyimpulkan sebagian-sebagian saja dari itu. Oke, yang ini tadi teorinya. Nah, sekarang saya akan lepas lagi. Saya akan coba tunjukkan. Ini adalah salah satu metode, statistik metode sebetulnya ya, saya mau lakukan ke situ. Jadi begini, ini adalah yang lalu mungkin saya pernah tunjukkan juga ya, ini adalah bagaimana kita mencoba mencari trend line. Kenapa sih? Nah, trend line ini apa sih? Ya, nanti saya tunjukkan lagi, saya belum masukkan ke sini yang lainnya ya. Kita buat satu trend line di sini. Ini bisa kita buat menjadi satu trend. Banyak yang terabaikan ya. Tapi kemudian bagaimana? Jangan-jangan kita bisa buat ini satu tren, dan satu tren lain. Akhirnya diputuskan, oke deh kita coba. Ini, tren ini, ya ini adalah bagian dari yang tadi, kita akan mencoba mencari tren. Kita coba lihat well to well. Saya saat ini waktu itu punya sekitar 30 data kalau tidak salah, 30 sumur menyebar di seluruh cekungan Sumatera Tengah. Terus, oke, sekarang saya sudah mengidentifikasi 4 tren tadi. Terus kita ambil satu-satu tren. Tren ini selalu berada di bagian atas, ini ada di tengahnya, ini di bawahnya, dan ini paling bawah. 4 tren ini akan terjadi begini. Apakah selalu muncul tren ini? Nanti kita coba lihat ya. Saya akan coba lihat, tapi saya akan ganti presentasi, tapi kita akan coba lihat dari well to well correlation kita lihat. Nah, tren ini kemudian kita coba ambil. Kita coba buat, ternyata ada trennya. Ini lihatnya. Apakah tren ini akan pasti begini? Nah, problemnya adalah tidak semuanya akan nempel selalu begini. Mungkin yang satu akan lebih tinggi sini, yang satu lebih bawah di sini. Tapi kita akan atur, kita akan naik turunkan sedemikian rupa sehingga dia akan pas. Begitu pas kita akan lihat, kalau melenceng ke sini ya enggak lah ya. Ternyata enggak demikian. Masuk semua. Ini ada nih yang melenceng. Yang melenceng tetap kita biarkan bahwa ini mungkin satu anomali.
Mungkin kita salah masukkan inilah. Tapi secara umum semuanya masuk. Terus kita naik turunkan apa? Nah, kita akan berbicara teori. Karena waktu itu ini adalah bukan data driven. Ini adalah teori driven. Walaupun kita mencoba data yang bicara. Ini masih ada anomali, kayaknya salah masuk. Ini mungkin masuk sini ya. Yang ini kita lihat sama semua. Tapi kan tadi bilang ada di atas, ada di bawah. Iya. Sekarang kita akan develop satu curve umum di sini. Oke, ini satu curve umum. Terus kita akan terapkan di setiap sumur. Kalau ternyata datanya ada di sini ya, berarti kan curve-nya ke sana. Nah, gitu. Nah, kita dapat satu pengetahuan baru. Karena harusnya begini, sekali lagi teori driven, kita dapat di sini, maka yang ini adalah erosion. Nah, kalau semua erosinya kita restorasi, maka kita dapatkan yang ini. Dari sini kita akan dapatkan satu pengetahuan tambahan, yaitu erosion. Ini segmen 2. Kita lihat yang paling atas ini bagus sekali, yang kedua masih lumayan ya. Ini adalah beberapa persamaan yang kita coba dekati. Harusnya ada 3 persamaan di sini. Oh, ini ada 4. 3 atau 4 persamaan yang kita masukkan ke sini untuk kita cari. Nah, ini makin ke bawah, lumayan juga sih. Kalau kita lihat ini masih bagus ya, masih lumayan gitu. Hanya curve-nya mungkin yang agak susah mendekati ini. Ini juga lumayan. Curve-nya aja yang susah mendekati. Nah, ini adalah teori driven. Harapannya ini adalah data driven. Dari sini kita akan punya suatu persamaan umum. Ini dilakukan di 30. Nah, atau 30 nggak ya ini ya? Ini sih cuma sedikit karena bagian bawah hanya sedikit datanya. Yang ini nih. Yang pertama dan kedua nih. Ini cukup banyak datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, betul 30 ya. 30 data di sini. Oke. Nah, ini adalah kita berusaha menuju data driven. Hanya saja kita masih di guide. Kenapa? Karena kita punya keperluan khusus. Terus ini waktu kita masih ada nggak? Oh, masih ada lah ya? Ya, ada Pak. Ya. Masih Pak. Oke. Nah, berikutnya kita coba ini. Jadi dari sini ya sudah kita coba simpulkan nih. Kita punya persamaannya lah. Nah, persamaan ini kemudian akan menghasilkan, karena tadi sekali lagi kita dengan teori driven kita mendapatkan sesuatu di situ, yaitu erosion. Dengan menerapkan saya punya kurva umum seperti ini. Terus dari situ well to well kita tes, kemudian kita bisa tentukan oh ini erosinya sekian, kita map. Oke. Nah, sekarang saya akan ceritakan ini saya akan compare dengan sesuatu yang saya lakukan bukan untuk teori driven. Saya pernah lakukan itu. Kenapa? Saya akan abaikan semua anomali yang ada. Nggak mau tahu, saya masukkan aja semua data. Jebret. Nah, ini kebetulan ini saya lakukan di Sumatera Selatan, bukan di Sumatera Tengah. Kita gabung semua datanya. Nih, jadi begini. Saya tidak ingat ini sumurnya berapa ya, karena semua sumur di sini digabungkan jadi satu lah semua datanya. Saya nggak peduli, masukkan aja semua. Ini sekian sumur, bukan satu sumur ya. Cukup banyak sumurnya. Saya masukkan ke sini. Kenapa datanya jadi tidak terlalu banyak? Data ini juga sama. Data ini, yang tadi kita lihat ini kita filter. Datanya kita filter per 5 feet. Atau per 5 meter, tergantung satuannya apa ya. Terus kita masukkan. Nah, kalau kita lihat, yang di kanan, ini adalah teori driven. Yang ini data driven. Pokoknya nggak mau tahu. Jadi ini adalah kurva umumnya. Terus kita pakai ini berlaku umum di seluruh cekungan. Nah, di sini kita sudah banyak mengabaikannya. Erosion nggak ada di sini. Kenapa? Karena memang kita nggak masukkan.
kita nggak mau tahu data kita, tidak kita treat sebagai ada erosion di situ. Ya. Sementara yang kanan, tidak. Ini adalah data yang kita buat satu-satu. Di sini ada 3 segmen kalau nggak salah di Subjambi. 3 atau 4 segmen. 4 segmen, tapi ada 1 segmen 2A dan B digabung aja lah. Gitu ya. Mirip-mirip kok. Ini 1, kemudian ini 2, nah ini 3, ini 4. Ini segmennya beda-beda ya. Memberikan suatu persamaan yang beda-beda. Tapi di sini enggak, saya gabung jadi 1. Nah, ini mungkin salah satu data driven. Walaupun tetap kita akan menganut satu aturan tertentu ya. Jadi data tidak kita loss begitu saja. Setelah kita masukkan, kita cari tren lainnya harus mengikuti satu aturan. Karena kita yang gambarkan di sini adalah porosity curve terhadap kedalaman, maka yang kita lihat adalah porositas harus mengecil terhadap kedalaman. Sehingga kalau kita punya curve yang begini, balik lagi, nggak boleh. Harus ya mengecil terhadap kedalaman. Begini. Sama boleh relatively untuk kedalaman yang sangat dalam, mungkin dia sudah mulai asimptotis. Jadi, kurvanya kita harus pilih. Kurve mana? Kurve yang bersifat asimptotis. Salah satu dan paling sering dan paling umum digunakan di semua adalah yang asimptotis adalah ini apa namanya eksponensial. Karena eksponensial itu di sini akan eksponen berubah dengan cepat, makin ke bawah dia akan makin kecil ininya perubahannya ya. Nah, ini adalah eksponen. Nanti tergantung dari ininya, dari variabelnya. Yang eksponen di sini adalah yang warnanya ungu ini. Ini kita dekati dengan model lain yang mirip eksponennya. Oh, sorry, eksponensial yang biru, Oke. Nah, ada 2 metode yang tadi kita tunjukkan. Ya. Nah, Pak Probo ada di sini ya? Ya, Pak Asep. Ya. Gimana, Pak? Kalau nggak salah begini, di dalam apa yang dilakukan untuk menentukan apa MN apa sih yang dari ini mineral apa? Apa? Ada delay, Pak Asep. Gimana, Pak Asep? Oke, jadi di modeling stratigrafi itu sering menentukan apa ya shell kalau nggak salah ya. Ya, volume of shell. Yang ada apa? Yang ada kurvanya. Pokoknya semua data kita masukkan ke sana, terus kita akan cari nanti ininya apa namanya nilai minimumnya. Jadi wet shell-nya ada dry shell-nya apa sih? Iya. Yang ada MN itu. Kalau yang MN itu ini Pak Asep apa Picket plot. Picket plot ya. Tapi kalau yang buat shell itu ini apa neutron density cross plot. Nah, untuk itu juga sama kan? Dan gas anomali. Ya, itu kan semua data yang kita masukkan kan? Betul. Kita melihat data itu kita treat sebagai suatu populasi. Kalau misalnya nanti ada tren yang lain, nah itu baru kita ambil, kita anggap sebagai populasi lain gitu. Artinya kalau cukup banyak kan seperti itu kan, secara statistik kan ya. Iya. Nah itu adalah bagian sebetulnya dari sini. Jadi sebetulnya big data itu kita sudah dari sisi analisisnya kita sudah biasa lakukan dari dulu ya. Betul, Pak. Cuman istilahnya aja lah. Ini jadi aneh-aneh gitu ya. Ya oke lah, nggak apa-apa karena memang itu berkembang dari data yang sangat besar ya. Sebetulnya intinya itu pernah kita lakukan. Bukan pernah, biasa kita lakukan sehari-hari kok, kerjaan kita sehari-hari. Dari dulu dan bukan hanya sekarang ya, dari dulu. Dari zaman kita ini apa? Belum mengenal komputer juga kita sudah lakukan begitu. Jadi itu mungkin yang perlu saya ini ya. Data driven biasa kita lakukan. Seperti yang Pak Probo tadi ceritakan itu adalah data driven. Bukan ini apa namanya? Teori driven. Baru nanti ketika kita lihat oh ini ada yang beda. Kenapa nih? Kita perlu penjelasan.
tetap bagaimanapun perlu penjelasan. Toh di sini pun kita akan perlu penjelasan. Nah, ada yang mau ditanyakan mungkin? Pak, mau nanya Pak? Ya, boleh. Tadi kan yang slide sebelumnya itu Bapak membahas data driven dan teori driven ya Pak. Oke, ya. Dari data tadi kan ada data yang Bapak ilangin karena teori tertentu kayak erosion. Nah berarti sebetulnya yang terbaru ini kan sebenarnya lagi menggebu-gebu kan namanya data driven kan. Kalau yang dipakai sama Bapak itu yang tadi yang Bapak state yang dipisah-pisah itunya porositasnya itu kan sebenarnya kan mau mencoba kalau misalnya di data itu kan ada namanya overfitting Pak. Nah kalau misalnya ngelakuin overfitting itu kan bisa kemungkinan porositasnya pas ke bawah bisa naik lagi. Nah apakah artinya lebih better kita pakai teori driven daripada data driven atau sebenarnya semua akan kembali lagi ke teori driven Pak? Karena kan emang misalnya dari step Bapak kan data driven yang lagi dikencar-kencarin. Dan karena soalnya mempengaruhi ini sih Pak, Bapak kan di sini ada 3 garis ya, power law, exponential law, dan eksponensialnya ada 2 gitu. Itu mempengaruhi mempengaruhi dimensi dari perhitungan gitu Pak. Iya, mempengaruhi perhitungan. Nah yang sekarang, jadi gini, sekali lagi kita akan kembali ke ke targetannya. Kalau targetan kita adalah mencari yang umum, maka kita gunakan data driven. Ya, data driven yang umum sekarang. Kenapa? Karena orang mencari yang umum, gampang aja deh kita cari yang mudah. Efeknya adalah apa? Efeknya adalah kita menghilangkan beberapa hal yang seperti ini. Terus karena memang di data driven akurat nggak penting. Yang penting adalah correlable. Ya, jadi mulai kelihatan ya ininya apa problemnya. Begitu kita data driven, yang penting adalah correlable. Celakanya bagi kita nih tidak semua correlable seperti itu. Makanya ini cukuplah yang ini cukuplah kita buat salah satu dari sini kita gunakan. Ini sebetulnya yang ini bukan eksponensial ya, ini resiprokal nih yang bawah nih. Yang pink ini adalah resiprokal sebetulnya. Dari persamaannya ini adalah resiprokal ya. Yang ini eksponen yang ini, yang satu adalah power law. Nah, kalau kita gunakan data driven, sekali lagi tidak ada istilah bahwa bukan akurat yang penting. Yang penting adalah efisien. Ya. Kita coba balik ke yang tadi ya. Biarlah ini gambar yang masih nggak karuan, kita lewat aja. Nah ini. Bukan akurat, ya. Soalnya kalau misalnya ada kasus, misalnya kita mainnya sama distribusi normal gitu Pak. Kayak misalnya kita ketemu bimodal dan kita ambil rata-rata kan akhirnya rata-ratanya jadi nggak menjelaskan apa-apa gitu Pak. Nah iya, itu problemnya. Jadi tidak selalu data driven itu bagus. Terutama kalau data kita terbatas ya. Kalau data kita sudah sangat huge, sangat besar sekali, oke lah. Kenapa? Karena semua data mungkin bisa menunjukkan sesuatu. Tadi bagus dikatakan bahwa ada ini dua puncak gitu ya, bimodal. Begitu bimodal, kita harus pisah. Nah, bagaimana memisahnya? Kita akan melihat location sebetulnya ya. Jadi kalau secara horizontal, kalau datanya adalah data sampel yang banyak gitu ya, kita akan lihat location-nya. Karena bisa bercerita lain. Jadi data driven karena dia keseluruhan data ya, bukan sampel ya. Kemudian efisiensi ya, bukan akurat ya. Korelasi yang dia lihat, bukan kausal, bukan sebab akibat. Jadi mau nggak mau di sini kita akan gabung semua. Tapi kalau kayak tadi, kita tidak bisa menggunakan data driven 100%. Mulailah teori driven kita sisipkan sedikit. Kita bagi deh datanya. Mungkin kita buat zona. Ini bagian sini, bagian utara misalnya dengan selatan, itu bagian utara adalah 1, selatan 1.
terutama di data geokimia, mineralogi ya misalnya. Bimodal, wah bimodal itu celaka. Tapi bisakah kita gabung bimodal? Bisa, ya. Jadi ada metode untuk melakukan data driven dari bimodal. Kita akan dalam tanda petik membuang data yang tinggi. Jadi kalau kita saya ganti pakai ini ya, pakai mana penanya? Pena. Kok nggak masuk? Waduh. Nah ini. Kok nggak masuk? Nah ini dia. Oke, sekarang kalau kita punya bimodal begini, ini sedikit cerita. Terus, nah gini ya, kan yang kita lihat cuma 2 begini. Yang bawah ini kita nggak lihat, tapi sebetulnya datanya adalah bisa jadi begini. Ya. Begitu datanya begini, sebetulnya bagusnya adalah kita bagi 2. Tapi kita bisa treat tidak demikian. Terutama kalau kita berbicara tentang misalnya mineralogi ya. Ini apa namanya? Kadar emas, ini ada yang tinggi sendiri nih. Ini kalau dianalisis, digabungkan datanya, dia akan jatuh ke sini. Min-nya bisa bergeser ke kanan. Sini mungkin ya. Atau mungkin sebelah sinilah. Ini min-nya. Padahal, kalau data ini kita buang, saya beri kata tanda petik dibuang, kita bisa dapat yang ini. Ketika dapat min di sini, maka ke sana akan kita dapatkan lebih besar, lebih banyak ya. Kan ini min ini lebih sering kita gunakan sebagai cut off kan. Nah, ketika kita cut off-nya yang besarnya kita buang dalam tanda petik, ada metodenya untuk melakukan itu ya. Jadi kita turun-turunkan, kita cari ini anomalinya, terus kita buang anomalinya sehingga dia Gaussian distribution, maka kita akan dapatkan keuntungan. Yang ini tidak dibuang, tidak dimasukkan dalam perhitungan, tapi yang ini terbawa. Kalau dalam lokasi kita nggak bisa pisah. Tapi kalau dalam lokasi kita bisa pisah, wah ini seginilah gitu ya. Data yang ini adalah bagian yang pertama, yang sini adalah bagian yang kedua gitu. Ini mungkin lebih baik kita pisah. Kenapa? Karena mungkin bercerita lain. Kalau tadi, datanya acak kok gitu ya. Oke, mungkin kita bisa lakukan seperti ini. Ini kan berarti kalau dalam pertambangan ini adalah 2 sumber data yang tergabung jadi 1. Ya. Nah, versi data driven kita harus analisis dulu. Yang ini harus kita ya bukan dihilangkan lah ya. Tidak diikut sertakan. Lebih pasnya adalah tidak diikut sertakan. Karena kita nggak membuang data ya. Kita tidak membuang data untuk tidak dipakai. Nanti dipakai. Mungkin saya punya presentasinya tapi di semester depan ya. Lupa saya nyimpennya di mana. Itu ada. Jadi kita bisa lakukan itu gitu ya. Tapi ya itu tadilah, data driven dan teori driven sebenarnya kita lakukan. Hanya saja sekarang ini menjadi tren karena datanya sangat besar. Dan ini tadi batasannya 3, ingat ya ini ya. Bukan akurat dan sebab akibat, tapi harus korelasi. Berhubungan. Yang ini kan nggak berhubungan nih. Nah, pasti masalah nih. Terus datanya kita anggap sebagai treat seluruh data, bukan sampel. Kan biasanya kita ambil sampel-sampel aja. Nah, padahal di sini dalam suatu analisis di mineral, semua data yang kita ambil, kita anggap seluruh data. Ya. Yang namanya universe atau seluruh data, itu adalah semua sampel yang kita ambil. Nah itu nanti harus ikut ini mata kuliah pertambangan tuh ya, tentang pertambangan. Bukunya bagus tuh sebetulnya kalau mau ada yang tertarik ke dunia pertambangan, buku itu bagus sekali ya untuk metode statistik untuk pertambangan. Nah dia mencoba model data driven sebetulnya. Terus tetap pada ujung akhirnya kita harus bercerita
Dari sini juga. Dari mana sih sumbernya? Oh, dari sini. Oke, kita tahu. Barulah kita akan memodelkan dengan benar. Itu mungkin yang bisa saya ceritakan. Ada lagi pertanyaan? Ya, terima kasih, Pak. Oke, mungkin Pak Probo bisa menambahkan sesuatu? Sepertinya belum ada, Pak Asep. Ya, ini mungkin harus kita kembangkan lagi ya. Saya nantinya ya mungkin sekarang nggak akan sempat lah ya. Tapi untuk kuliah tahun depan lah. Tapi kalau ini berhasil nanti disusun dalam 1 semester ini, saya tetap akan berikan ininya ya, hasil dari ini paling nggak sudah lebih menuju ke arah kita lah. Sementara ini saya masih banyak ceritanya daripada menunjukkan buktinya ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin kita sudahi saja. Saya ingin menunjukkan sesuatu, tapi kayaknya waktunya tidak cukup ya. Oh, ini mungkin. Sebentar. Ini saya akan ambilkan hasil dari analisis big data yang betul-betul big data yang mungkin bisa kita pakai lah ya. Ini ENSO, kemudian ini stop share, kemudian saya akan share lagi sebentar saja, mungkin beberapa menit gitu ya. Ini apa nih judulnya? Nah ini adalah beberapa yang sudah saya kumpulkan. Walaupun mungkin ini masih berupa apa? Belum lengkap, tapi ini adalah yang kiri ini adalah hanya menunjukkan bahwa sekian top website. Sekali lagi, ini adalah sum produk dari big data yang diceritakan di internet ya. Nah, yang kanan ini adalah kemampuan big data ketika kita mau menganalisis, saya pengen tahu, ini cuman dari Google Earth aja misalnya ya, atau dari citra satelit, saya ingin tahu luasnya danau tuh segimana sih? Oke, kita coba bandingkan. Ini adalah perbandingan luas danau dari berbagai danau di dunia ini ya. Jadi kita bisa lakukan hal seperti ini. Ini adalah produk dari big data. Ada lagi, ini yang menarik ya. Changing shoreline of the Aral Sea. Ini Danau Aral ya. Danau Aral ini saat ini sudah musnah. Ini dulu Laut Aral namanya. Ini laut yang sangat itu. Di mana saya lupa ini letaknya ya. Kalau nggak salah di sinilah sekitar. Di sekitar bukan Eropa di sini ya. Nah, di sini lah ya. Kita lihat nih. Sekarang habis nih, lihat. Yang tadinya seluas ini habis. Dan ini kita bisa amati. Ini salah satu produk dari big data. Kita lihat. Orang melihat sejarah perkembangan. Ya. Dari mana ini? Google Earth bisa ini ya. Asal kita tahu tempatnya, kita pakai Google Earth yang profesional itu, nah kita bisa mundur. Profesional free ya. Terus ini apa lagi nih? Yang belakangnya saya lupa apa itu. Oh ini tuh ini jumlah sampah plastik ini. Wah gila ini ya. Kita nih termasuk yang sangat ini banyak ya. Ya saya ingat itu sampah plastik itu. Yang berikutnya kita punya World Watershed. Nah ini menarik nih buat kita nih. Saya cuma dapat gambarnya ya, saya belum tahu cara buatnya ini. Ini bisa kita ambil sebetulnya. Kita bisa buat. Nanti kalau kita tugas akhir nih ya, kita punya peta gitu ya. Nah kita cari watershed-nya. Ini adalah das. Daerah aliran sungai ya. Nah kita bisa lihat nih dasnya nih. Ini das ini di Amerika Selatan. Masa di Indonesia kita nggak bisa buat ini? Bisa lah. Kita lihat dasnya seperti apa sehingga kita bisa bercerita lebih ya. Begitu pola aliran sungai kita bisa lihat dari dasnya. Nah, kayak apa nih?
baru mungkin kita bisa bagi pola aliran sungai di situ. Oke. Nah, ini big data. Nah, ini sudah tadi saya sudah ceritakan ya. Karena ini memang bahan tahun lalu yang saya rubah. Ini ada beberapa contoh lagi. Ini complex interaction between geology dan anthropogenic process. Oke, macam-macam. Saya tidak akan bahas ini. Ini apa? Kita punya banyak problem di sini. Jadi subsurface property data itu bisa dianalisis dari berbagai tipe ini, dan ini akan menghasilkan suatu big data lagi. Oke, kalau kita gabungkan semua. Oke, terus ini juga sama. Ini sering penggambarannya. Pak Probo nih yang sering buat ini kalau di Petrel gitu ya. Oke, ini apa? Nggak perlu ini. Ini adalah data yang kita overlay. Kemudian ini sama juga. Ini kita bisa lakukan. Constraint dari GeoBig Data katanya ini. No digital data. Nah ini yang problem. Inadequate metadata, lack of standard. Nah ini dia. Lack of upscale medium. Nah ini adalah problem. Wah ini harus saya masukkan. Ini belum sempat saya masukkan ke presentasi kali ini. Only comparable data can be compared ya. Big data analytic needs standardized data set. Computing power is not the major control. Tapi ini bagi kita sekarang adalah standarisasi. Itu setengah mati kita mengumpulkan data, mendigitasi data ya, sebelum kita bisa lakukan analisis. Oke, kemudian where to get data. Nah ini ada satu hal yang menarik. Ini adalah Internet Archive. Di sini semua website yang pernah dibuat disimpan. Kemudian Open Library ini juga bagus katanya. Saya belum pernah coba dalam di situ. Yang berikutnya mungkin ini beberapa contoh. Pasti kalian lebih tahu dari saya lah. Bagaimana kita mencari data yang bisa kita ambil. Ini informasi modis. Sayangnya banyak data ini kita susah mendapat. Ini adalah kebanyakan citra ya. Susah kita dapatkan citra yang memiliki resolusi tinggi, yang free. Padahal kita butuh. Kalau kita lihat di Google Map bisa lebih detail daripada citra satelit manapun yang kita bisa dapatkan dengan gratis. Sayangnya di Google Map ini ada Earth Server, ada EarthBite ya. Ini apa lagi? Server lagi. Sayangnya ini ada Planet Server lagi. Ada di apa namanya di Google Map kita nggak bisa analisis ya. Yang kita analisis adalah gambar, bukan source datanya. Padahal yang kita butuh adalah source datanya. Itu sudah RGB, kita cuma punya 3 band, dan band itu adalah di set natural color-nya. Kita nggak punya band yang lain, padahal kita butuh band yang lain dalam analisis. Padahal resolusinya tinggi sekali ya. Orang aja kelihatan kok. Oke, ini ada Open NASA, ada macam-macam. Ini ke Gunung Apian yang di kita ya. Saya rasa kalian udah tahu. Kalau belum tahu, ini di presentasi tahun lalu ini ada. Ini ada ini yang mungkin kita bisa ambil sekarang ya, DENAS. Ini lumayan nih, batimetri ini lumayan. Kalau kita view di dalamnya nanti ini ada metodenya membuat ini. BMKG juga ada, Aster ini sama saja resolusinya juga tidak bagus. Oke, itu mungkin yang bisa saya ceritakan. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akan sudah selesai stop share-nya. Oke, sorry. Sudah stop share ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tolong absennya jangan lupa ya.